الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى فإن الجنة أعدت للمتقين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نقصت صدقة من مال رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat rahimakumullah, Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada, sebab iman dan takwa merupakan modal utama kita di dalam meraih kebahagiaan yang hakiki, baik itu kebahagiaan duniawi terlebih lagi kebahagiaan ukhrawi. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah karya Asy-Syaikh Abdul Majid Ali Al-Adawi, di mana di halaman 169 beliau menukil satu riwayat satu ketika Syekh Abdullah Ibnul Mubarak ketika dia ingin berangkat ke tanah suci, lalu beliau melewati jalur Kufah. Beliau melewati tempat yang namanya Kufah. Begitu sampai di tengah jalan di jalur tersebut, beliau memperhatikan ada seorang ibu separuh baya, ibu setengah tua yang sedang membawa bangkai bebek. Diperhatikan oleh Syekh Abdullah Ibnul Mubarak. Awalnya dia menyangka bahwa ibu itu sedang membawa seekor bebek yang masih hidup atau paling tidak yang sudah disembelih secara syar'i. Tapi begitu dia amati, begitu dia perhatikan, ternyata itu merupakan sebuah bangkai. Lalu Syekh Abdullah Ibnul Mubarak itu pun berkata, "Wahai ibu, kenapa kau bawa bangkai bebek ini? Apa tujuan dan maksudnya, wahai ibu?" Lalu oleh wanita separuh baya itu dijawab, "Tuan, saya membawa bangkai ini untuk saya makan beserta anak-anak saya. Untuk saya makan, Tuan." Lalu kata Syekh Abdullah Ibnul Mubarak, "Ibu, bukankah Anda tahu atau kita semua tahu bagaimana hukumnya memakan bangkai? Diharamkan oleh Allah. Allah tidak suka kepada hambanya, khususnya umat Rasulullah SAW, yang dia mengerti tidak boleh memakan bangkai ini." Tapi apa jawaban si ibu? "Tuan, saya terpaksa melakukan ini karena anak-anak saya atau kami sudah 3 hari tidak menemukan makanan. Kami dengan kata lain kelaparan 3 hari 3 malam. Sementara orang-orang di sekeliling kami tidak ada yang perhatian. Mereka tidak pernah peduli terhadap kami. Apakah kami sudah makan ataupun belum? Ataukah kami kelaparan atau kekenyangan?"
tidak ada seorang pun yang perhatian sama kami atau peduli sama kami. Begitu mendapat jawaban dari wanita parubaya, seorang janda yang memiliki beberapa anak, terus beliau akhirnya dana yang beliau pergunakan untuk berangkat ke tanah suci tahun itu, saudara, beliau batalkan. Beliau urungi dana itu, beliau pakai untuk membeli makanan-makanan pokok, beliau pakai untuk membeli pakaian-pakaian yang layak untuk anak si ibu ini, si janda ini, dan beberapa anak yatim. Ketika Syekh Abdullah Ibn Mubarak, beliau pun singgah ke rumah ibu itu, singgah dan menyaksikan langsung betapa mirisnya kehidupan janda itu, betapa mirisnya dan terenyuhnya hati beliau. Tidak ada seorang pun yang mau peduli kepada ibu tersebut, tidak ada seorang pun di sekelilingnya pun yang begitu sangat peduli dan memperhatikan kedua atau beberapa anaknya yang dalam kondisi hampir mati kelaparan, saudara. Akhirnya dia pun bertekad, ya Allah, Engkau mau tahu, ya Allah, Engkau mau kuasa. Pada saat ini, walaupun aku ingin menjadi Duyufur Rahman, aku ingin menjadi tamu yang sangat dimuliakan oleh Engkau, ingin memenuhi undangan yang sangat dahsyat, yaitu ibadah haji. Tapi ada hamba-Mu ya Allah yang hampir mati kelaparan, ada hamba-Mu ya Allah yang dia butuh pertolongan. Maka detik ini pun ya Allah, dana yang aku pakai untuk ibadah haji ini, aku putuskan untuk membeli bahan-bahan pokok, barangkali untuk kebutuhan si janda dan anak yatim itu dalam jangka sebulan, dan dia memberikan beberapa pakaian untuk anak yatim dan janda. Saudara, satu ketika di satu malam Syekh Abdul Mubarak pun mengetuk pintu itu dengan membawa beberapa karung makanan dan beberapa potong pakaian. Dia pun begitu dibuka pintu itu oleh si ibu tersebut, lalu ibu itu sangat senang. Ternyata ada seorang yang begitu peduli terhadap beliau. Saudara, lalu dengan hati yang penuh dengan sukacita, ketika Syekh Abdullah Ibn Mubarak menyaksikan sesuap demi sesuap makanan yang beliau tadinya niatkan untuk berangkat ibadah ke tanah suci masuk ke mulutnya anak-anak yatim itu, beliau ada kepuasan batin, ada kebahagiaan yang luar biasa. Susah untuk diungkapkan dengan kata-kata, sekalipun tidak menutup kemungkinan dalam hati kecilnya ada sebuah kesedihan. Pada tahun ini Allah, aku tidak bisa memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Pada tahun ini ya Allah, tolong maafkan aku karena keterbatasan aku. Pada detik ini, pada hari ini, aku tidak bisa menjadi Duyufur Rahman, aku tidak bisa menuju ke tanah suci untuk menyempurnakan rukun Islam aku ya Allah. Tapi ini ada satu kebutuhan yang begitu luar biasa. Akhirnya saudara, Syekh Abdullah Ibn Mubarak pun tinggal beberapa hari atau beberapa minggu sampai musim haji pun telah selesai. Beliau kembali ke kampung halamannya. Begitu beliau bertemu dengan sejawatnya, teman-temannya yang jadi berangkat ke tanah suci, beberapa temannya pun mengucapkan, semoga Anda mendapat gelar haji mabrur. Setiap ketemu dengan beberapa temannya yang sudah mendaftar dan jadi berangkat ke tanah suci, memanggilnya dengan kata-kata Pak Haji, semoga haji Anda menjadi haji yang mabrur. Kaget Syekh Abdullah Ibn Mubarak. Lalu ia berkata, wahai Tuan, aku tidak jadi berangkat tahun ini ke tanah suci. Ya Tuan, aku urungi niat aku untuk bisa menjadi Duyufur Rahman. Aku batalkan ibadah haji aku ini karena demi menolong anak yatim, demi menolong orang-orang yang berhak memang ditolong, hamba-hamba Allah yang begitu dicintai oleh Allah, hamba-hamba Allah yang begitu sangat dikasihi oleh Allah dan Rasulnya, hamba-hamba Allah yang begitu doanya
doanya, munajatnya, ketika mereka mengadakan tangannya berdoa kepada Allah, maka tidak ada alasan untuk Allah untuk menolak doa mereka. Akhirnya saudara, temannya pun berkata, wahai Abdullah ibn Mubarak, Anda jangan bercanda. Anda jangan bercanda. Orang saya melihat ketika Anda ada wukuf di padang Arafah, saya melihat, saya nitip waktu itu untuk dibelikan anu dan anu. Saya lihat sekali, wahai Tuhan, saya menitipkan agar Anda membelikan saya beberapa hadiah. Dan itu Anda lakukan. Anda jangan bercanda, Tuhan. Saya saksinya, kami menitipkan keperluan kami ketika kami berada di Mekah, ketika kami berada di Madinah. Anda mengatakan bahwa Anda tidak jadi berangkat ke tanah suci. Saudara, melongok dan terkaget-kaget Syekh Abdullah ibn Mubarak mendapatkan pengakuan dari beberapa kawannya yang jadi berangkat ke tanah suci. Padahal Syekh Abdullah ibn Mubarak bersumpah-sumpah, saya tidak jadi berangkat ke tanah suci. Yang dia pun bertanya, kalau begitu siapa yang menjadi aku? Saudara, ketika beliau tidur, ada satu malam beliau pun dimimpikan. Ada satu suara yang menyuruh, wahai Abdullah ibn Mubarak, ketika kau peduli kepada janda itu dan beberapa anak yatim yang hampir kelaparan, tahukah Anda, wahai Abdullah ibn Mubarak, Allah mengutus seorang malaikat. Allah kirim malaikat secara khusus, yang malaikat itu menyerupai engkau, yang malaikat itu menjadi wakil engkau, yang malaikat itu menjadi badal untuk menunaikan ibadah hajimu yang tertunda, untuk menunaikan ibadah hajimu yang batal, karena kau peduli, karena kau menolong hamba yang sangat dihormati oleh Allah, hamba yang sangat disenangi oleh Allah, hamba yang begitu sangat dicintai oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka hamba yang begitu sangat dicintai oleh Rasul? Siapa hamba yang begitu amat dibela oleh Rasul sampai mati Rasul membela beliau, sampai mati Rasul siap membela beliau, kaki menjadi kaki, kepala jadi kaki, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Siapa hamba Allah itu? Kalau bukan kaum mustad'afin, di antaranya orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, apakah janda dan anak yatim, saudara, yang mereka Rasulullah siap memperjuangkan mereka, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, sampai Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah, jadikanlah aku hidup menjadi orang miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurna ma'al fuqara wal masakin, dan kumpulkanlah aku ya Allah di surga kelak bersama mereka para fuqara dan para orang-orang miskin. Saudara, lihat, Rasulullah begitu sangat menyayangi mereka, Rasulullah begitu sangat cinta dan menghormati mereka, sampai beliau mengucapkan satu doa yang khusus yang Rasulullah panjatkan, di antaranya yaitu agar beliau menjadi orang miskin, agar beliau bisa mati dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena kalau kita orang miskin bisa bergaul dengan orang-orang miskin, dan kalau wafat pun beserta orang-orang miskin, insya Allah nanti masuk surga dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Ini yang menjadi doa yang diharapkan dan didambakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, apa yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisah atau riwayat Syekh Abdullah ibn Mubarak, seorang tabi'in yang besar yang terkenal, di dalam satu makolahnya yang dinukil oleh seorang muhaddis ternama. Hadisnya peringkat kedua setelah kitab Jami' Sahihil Bukhari. Siapa beliau? Yaitu Syekh Imam Muslim. Di dalam muqaddimah Jami' Sahihil Muslim, beliau mengutip satu makalah Syekh Ibn Syekh
Abdullah ibn Mubarak yang menyatakan tentang kepentingannya sangat di dalam berguru, di dalam kita mempelajari Islam. Makalahnya sangat luar biasa. Laulal isnadu laqala ma syaa man syaa. Kalau tidak ada sanad keguruan, niscaya orang itu akan ngomong begini dan begitu sembarangan. Ini diabadikan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimah Jami' Sahih Muslim. Saudara, kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka mutlak kita harus mencintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita harus begitu peduli. Satu amalan yang begitu unggul, yaitu amalan yang kita menolong sesama. Apakah itu untuk kepedulian yang sifat pribadi, ataupun yang bersifat ijtimai atau kemaslahatan ummah. Kenapa? Karena Rasulullah begitu sangat cinta kepada umatnya yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan yang bersifat ritual maupun kebaikan yang bersifat sosial. Sehingga Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam karyanya beliau menukil satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari di dalam kitabnya yang berjudul Khasa'is Ummatil Muhammadiyah. Kata beliau, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti umatku yang ketika di hari Jumat, yang ketika di hari Sayyidul Ayyam, mereka melakukan satu kebaikan-kebaikan. Apakah kebaikan itu yang bersifat ritual maupun yang sosial, sedekah dan lain sebagainya, nanti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Mereka akan berduyun-duyun, mereka akan diberikan satu cahaya yang cahayanya begitu sangat luar biasa, sehingga seluruh pandangan baik dari kalangan manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, mereka tidak berkedip, mereka tidak meram. Saking apa? Salut dan takjubnya, saking terheran-herannya, siapa sekelompok hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan yang begitu sangat luar biasa, yang mendapatkan keistimewaan yang begitu sangat dahsyat. Siapa mereka? Begitu ditanya, ternyata mereka adalah min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka di hari Jumat, mereka selalu melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga secara istimewa Allah akan kumpulkan mereka, Allah akan muliakan mereka kal arus, seperti pengantin baru. Mereka dipajang oleh Allah di atas singgasana, di atas mimbar yang indah, megah dan pesona. Sehingga Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam mahakaryanya yang berjudul Kashful Ghummah Istina'il Ma'rufi wa Rahmatil Ummah mengutip satu hadis, Inna lillahi ibadan, kata beliau, sesungguhnya Allah nanti memiliki ada beberapa hamba-hamba Allah, yang hamba-hamba Allah itu ketika hidup di dunia dia sudah peduli terhadap sesama, dia peduli terhadap pembangunan yang berkaitan dengan agama, dia begitu sangat cinta terhadap orang-orang yang mustad'afin, yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hidupnya dia tumpahkan untuk melakukan kebaikan. Kata Sayyid Maliki di dalam meriwayatkan hadis tersebut, nanti hamba-hamba Allah tersebut akan diletakkan, ditaruh di atas singgah-sana, yang singgah-sana itu memiliki cahaya yang begitu sangat terang benderang, yang memiliki cahaya yang cahaya itu tidak pernah ada di dunia ini, sehingga seluruh mata baik dari kalangan manusia mimadi Adam, dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman nanti, mereka melihat. Dan dari kalangan jin pun demikian. Kenapa? Saking takjubnya, saking terheran-herannya, amal apakah gerangan yang mereka lakukan, sehingga Allah berikan kedudukan yang sangat istimewa, sehingga Allah memuliakan mereka, sehingga ada sebagian di antara mereka, menurut riwayat Anas bin Malik, barangkali mereka adalah dari kalangan Nabi yang diutus, barangkali mereka dari kalangan malaikat yang begitu sangat dekat kepada Allah, yang begitu
ketika hidupnya mereka pada peduli kepada sesama, menolong kepada sesama, apalagi yang berkaitan dengan umat Rasulullah, apalagi yang berkaitan dengan agama Allah, li'ala'i kalimatillah, mereka siap mengorbankan jiwa, raga dan harta li'ala'i kalimatillah, azul Islam wal muslimin. Allah karim. Alangkah beruntungnya sekali kita bersyukur kepada Allah. Kita wajib sekali lagi bersyukur terlahir tergolong min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah yang begitu sangat luar biasa, sehingga malaikat Nabi Allah Musa alaihissalam adalah nabi yang begitu sangat kepo, nabi yang begitu ingin tahu kelebihan-kelebihan apa yang Allah berikan, balasan-balasan apa yang Allah akan berikan, ganjaran-ganjaran apa yang Allah akan berikan, yang Allah akan balas min ummati Muhammad, tergolong dari umat Nabi Muhammad, ketika mereka melakukan satu kebaikan, ketika mereka membantu sesama muslim, ketika mereka membantu kepada satu umat, sehingga di situ dijabarkan oleh Allah balasan yang begitu sangat luar biasa. Silakan Anda baca kitab Tambihul Ghafil, dan silakan Anda baca kitab Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di situ banyak riwayat yang beliau nukil, minimal riwayat itu hasan, saudara. Allah memberikan balasan anugerah bonus pahala yang begitu sangat luar biasa, amazing, saudara, begitu sangat menakjubkan, sehingga inilah yang membuat salah satu Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad, ya Allah jadikanlah aku tergolong min ummati Muhammad, ya Allah lahirkanlah aku termasuk golongan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau tahu balasannya yang begitu hebat, balasannya, bonus pahalanya, ganjaran-ganjarannya yang Allah berikan tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, bahkan kepada nabi-nabi terdahulu pun tidak pernah Allah berikan balasan yang begitu hebat dan dahsyat kecuali Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara, kalau kita tidak mengambil bagian ini, alangkah rugi dan ruginya kita. Alangkah bodoh dan bodohnya kita, saudara, kalau Allah masukkan kita termasuk umat yang terbaik, yaitu umat Muhammad, tapi kita tidak mengambil kebaikan, bonus, ganjaran pahala yang begitu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, sehingga kita menjadi umat Rasulullah SAW yang selalu siap mengamalkan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita bisa melakukan perjuangan atau berkontribusi di dalam memberikan, menebarkan nilai kebaikan, khususnya min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kelak begitu kita meninggal dunia husnul khatimah, dan nanti di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita masuk dalam surga, dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa rabbil fir warham wa anta khairur